pembicara kita hari ini, Dr. Rosmaida Sitorus. Iya, terima kasih buat Mbak Yesi yang luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu ya di Kota Bogor ya. Saya berada di Kota Bogor untuk Bapak Ibu. Nah, saya tinggalnya di Jakarta. Jadi tadi video yang diputar oleh Mbak Yesi itu adalah bagian dari sebuah penghargaan dari perusahaan ini ya. Penghargaan yang diberikan yang tidak saya dapatkan ketika saya masih menjabat sebagai direktur ya. Saya berlanglang buana seperti kata Mbak Yesi kurang lebih 30 tahun ya di dunia medis ya. Dan akhirnya saya sangat bersyukur ketika saya bertemu dengan perusahaan ini ya, luar biasa. Mungkin sebagian merasa luar biasanya nanti ini saya bagikan kenapa saya di sini, dan saya berjanji sampai akhir hidup saya yang Tuhan masih berikan usia saya tidak akan pergi dari sini karena masih banyak tugas yang harus saya jalankan ya. Ini adalah salah satunya ya. Oke, belajar dulu ini ya. Judulnya adalah peran sistem imun dalam melawan ancaman kesehatan zaman now. Peran ibu bapak di rumah ya, peran ya. Ibu perannya di rumah sebagai apa? Sebagai istri, sebagai ibu. Bapak sebagai suami, sebagai keluarga punya peran ya. Berarti punya peran, punya kontribusi, punya tanggung jawab selama status itu menyandang kita ya. Jadi kita sama-sama sepakat dulu nih, peran ini adalah sekarang peran dalam hal bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam kondisi zaman now yang tidak sedang baik-baik saja. Betul apa enggak? Sebagian yang datang ke sini, apakah semuanya sehat-sehat atau ada yang kurang sehat? Atau membawa pesan dari keluarga yang kurang sehat di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Tapi sekarang mengapa Anda harus sehat? Kenapa saya harus mengatakan kenapa Anda atau kenapa ibu bapak harus sehat? Ibu kenapa harus sehat? Pengen sehat itu sebenarnya apa Bu? Ibu siapa Bu? Bu Lydia? Oh, Ibu Fauzia. Kenapa Ibu Fauzia harus sehat? Atau peran jadi ibu ya. Oke? Pengen supaya bisa mengurus keluarga. Betul. Terus ibu yang pakai baju orange merah, kenapa ibu harus sehat? Ya. Karena banyak harus kita selesaikan, harus kita jalani demi untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Luar biasa. Lagi-lagi keluarga, diri sendiri keluarga. Kenapa kita harus sehat? Kenapa ibu terutama harus sehat? Kalau kita ibu wanita sudah sehat, selesai semua, betul nggak? Pening di sini ada koyok kanan kiri, ya kan? Ini lutut, cenut, lupa. Kalau anak udah sakit, suami udah sakit, jalannya yang tadinya begini bisa cepat. Hai, betul ya Bu ya? Banyak yang ngangguk-ngangguk ya. Benar, luar biasa. Makanya kita harus sehat. Kira-kira saat ini sehat itu sesuatu yang gampang untuk didapat? Atau bagaimana? Gampang saja atau merasa sesuatu yang harus diraih, diperjuangkan? Harus diperjuangkan Bapak Ibu. Tidak ada kesehatan yang saat ini tidak diperjuangkan. Peran kita sebagai istri, sebagai ibu, kita harus berjuang. Bukan hanya untuk bagaimana menyiapkan sarapan. Berjuang untuk kesehatan kita bisa dampingi anak kita, cucu kita wisuda menikah. Setuju ya? Berarti itu adalah sesuatu yang merupakan barang mewah. Ketika keluar tagihan bil rumah sakit, kalau kita tidak pakai BPJS ya, harganya ratus juta. Itu jadi kalau dibelikan barang itu menjadi barang mewah nggak? Itulah mahalnya kesehatan itu ya.
Begitu banyak sekali yang saya alami menangani kasus-kasus demi kasus saat ini zaman now dibandingkan ketika saya masih jadi dokter 20-25 tahun yang lalu. Luar biasa sekali, ya. Ini saya teruskan. Nah, karena dunia saat ini seperti ini, makanya tadi saya katakan kesehatan itu tidak mudah didapat. Ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dari hari demi hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, diulang-ulang terus karena kondisinya tetap seperti ini. Apakah di ruangan ini ada yang belum pernah memakan kentang goreng, sosis, burger? Kita semua pernah makan? Sebagian suka dan doyan? Anak cucu kita juga gitu? Iya. Kalau diminta, dikasih? Bahkan kita duluan makan, ya kan? Nah, ini adalah pergeseran, perubahan hidup. Dulu ini nggak ada kentang, yang ada singkong rebus, dipakai kelapa rebus. Nah, sekarang ini 24 jam bisa diorder kentang goreng, martabak dan segala macam, dan ini yang kita lakukan setiap hari. Terjadi pergeseran di dalam budaya kita dalam makanan. Stres yang tinggi, Bu, Bapak, betul ya? Macet, tagihan listrik, uang sekolah, anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit, semua numpuk setiap hari. Yang sakitnya satu, jadi yang sakitnya bisa 5. Karena kita harus memikirkan yang sakit orang tua saya, mertua saya, anak saya. Ikut mikirin sakitnya bukan sakit disentri atau sakit panu. Sakit yang membuat kita cemas dan khawatir, betul apa enggak, Bu? Sekarang ada lagi nggak sakit yang panu? Udah jarang ya? Jarang. Sekarang udah bergeser dengan autoimun, ya, lupus, ya. Waktu itu panu, korengan, ya, disentri, flu. Itu zaman dulu, penyakit-penyakit seperti itu. Nggak perlu seminar begini sembuh. Cari aja salep hitam. Bisulan itu kan ada yang salep hitam. Cari bisunya. Panu-panu, ya. Aduh, Ibu, sekarang yang mana salep hitam, salep biru, nggak mempan. Ya, ini penyakit ini saya hanya mau menyampaikan ini loh terjadinya, ya. Belum lagi radikal bebas polusi, ya. Kita keluar dari sini polusi kendaraan dan segala macam, radikal bebas yang bisa menyebabkan kanker. Sekarang udah nggak ada COVID, sini kita tidak pakai masker, ya. Jadi kita masuk dengan luasan radikal bebas, ya. Dan kita tidak bisa mengeluarkannya karena kita tidak cukup antioksidan di dalam tubuh kita, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya, paparan radiasi, lingkungan, semua ini terjadi pergeseran menjadi penyakit zaman now, ya. Zaman now, jadi penyakit yang tidak menular. Tadi Mbak Yesi bilang penyakit menular, ya, 4 tahun yang lalu COVID, ya, sempat turun, ya kan, turun karena penyebabnya udah nggak ada, ceritanya virusnya udah nggak ada, semua bebas buka masker, ya kan, cipika-cipiki, minum kadang-kadang 1 sedotan, udah kembali lagi budayanya seperti itu, ya kan. Nah, walaupun sekarang sudah ada naik lagi, tapi itu adalah penyakit menular. Tapi penyakit yang mematikan saat ini di luar dari COVID yang 4 tahun yang lalu adalah penyakit PTM, penyakit tidak menular. Dan pada saat kita sakit, mau itu penyakit yang tidak menular yang saat ini menjadi angka kematian tertinggi, bisa sebut nggak? 5 nih, kira-kira nih, bukan penyakit menular, ya. 1 kanker, jantung, diabetes, ya, stroke, gagal ginjal, ya. Saya ulang, ya, diabetes, stroke, jantung, kanker ginjal. Itu tidak ada penyakit yang menular. Kenapa kita bisa sakit? Tidak ada yang menularkan, ginjalnya sakit, cuci darah, tiba-tiba suaminya jadi cuci darah. Gaya hidup, Ibu, itu udah terjawab, ya. Tapi kenapa kok kita mau membiarkan itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, anak kita?
orang-orang yang kita cintai, sehingga angka penderita kanker dari 2025 diprediksikan sampai tahun 2050 akan naik tinggi mencapai 75%. Tuh, ya. Itu bukan penyakit menular, penyakit yang kita ciptakan sendiri dari budaya hidup yang sesungguhnya bisa kita hindari. Nah, ketika kita sakit, tentu kita datang ke dukun. rumah sakit. Ke dukun. Salah. Ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kita bertemu dengan seorang dokter. Lalu diperiksa-periksa, ditanya-tanya, setelah itu ibu diberikan obat. Ya, ibu, bapak, di sini ada obat. Yang awalnya ibu datang pertama, minggu pertama, besok kontrol lagi, ya. Besok kontrol lagi. Pertama 3, jadi tambah lagi 5, jadi 10, jadi 15. Bertahun, berpuluh tahun. Obat ini dan suntikan insulin, suntikan, ya, segala disuntikin, lutut udah kering disuntik, ya, semuanya suntik. Ini memang betul, karena kita tahunya pertolongan kita harus datang ke rumah sakit. Jangan kita mencari pengobatan sendiri. Nah, ini yang kita lakukan, ya, keluarga kita, obat bertahun-tahun. Tapi kira-kira menurut ibu nih, yang mungkin sebagian sudah mendengar informasi ini atau sudah banyak membaca atau mencari tahu, kenapa ya bapak saya atau saya sudah diabetes puluhan tahun, bukan makin bener tapi malah menjadi penghuni klinik hemodialisa. Saya tahu yang setiap hari ngantarin suami saya ke rumah sakit ngambil obat rajin rutin diminumin, suntik insulin. Ujung-ujungnya suami ibu fungsi ginjalnya tinggal sekian persen, harus cuci darah. Loh, kok gitu? Iya, karena ternyata fungsi ginjal yang menyaring semua racun termasuk obat sudah jebol. Akibatnya ginjal harus diganti dengan mesin cuci yang ada di rumah kita. Coba bayangkan Bu, ginjal fungsinya harus diganti dengan mesin pencuci darah. Karena kalau tidak, racun urium kreatinin naik ke otak. Orangnya akan bisa kejang-kejang. Keputusan untuk cuci darah harus segera ditandatangani. Tidak bisa tawar-tawar. Seperti pasien saya, usianya masih muda, kuliah di bagian olahraga. Begitu saya lagi mau seminar seperti ini di Lampung, saya ditelepon sama orang tuanya yang kenal, yang pegang nomor handphone saya. Dokter, bla 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 bla, saya harus nandatanganin anak saya harus cuci darah. Saya udah mau masuk. Kenapa Bu? Iya, ini saya kirim ya, ini hasilnya ya tinggi sekali urium kreatininnya. Saya nggak sempat untuk memberikan saran. Saya katakan tanda tangan dulu, ini beresiko. Tapi Dok, ada solusi nggak? Kan dokter punya produk. Sudah terlambat dalam hati saya. Ketika masih sehat, tidak diberikan. Saat ini, ibu tanda tangan. Nanti selesai seminar, saya akan telepon ibu. Singkat cerita, dokternya datang, setuju orang tuanya tanda tangan, ya kan? Setelah itu, saya pulang ke Jakarta. Saya tanya, itu sudah cuci darah yang pertama, cuci darah yang kedua, dan saya di hari kedua mau cuci darah, saya langsung berikan yang namanya nanti ya, saya katakan itu sistem imun itu. Bersyukur sekali ketika saya berikan solusinya untuk bisa kasih kesempatan sistem imun ini. Setelah ditandatangani untuk melakukan cuci darah selanjutnya, hanya cuci darah sampai 3 kali, Bapak Ibu. Itu kalkulasi cuci darah ketiga sekarang tidak dijamin oleh BPJS waktu itu ya katanya. Jadi sudah kalkulasi biayanya harus sekian, ternyata tidak jadi ya. Itu sangat luar biasa sekali. Itu sudah menjadi sesuatu perontak-perontak begitu. Kalau sudah ini harus cuci darah, kalau enggak kejang-kejang otak. Ya. Jadi nah, ini adalah obat yang saat ini semua orang melakukan ini dan ini benar, ya. Tapi apakah menjadi solusi, menjadi jawaban? Orang yang stroke, orang yang diabetes, orang yang cancer bukan tidak berobat sampai ke luar negeri, ya. Sudah kemo, radiasi, obat oral semua dikonsumsi. Terakhir mereka bertemu lagi, harus ternyata saya tidak mendapatkan perbaikan misalnya, ya. Ini saya lanjutkan, ya. Oke.
Oh ternyata pawangnya di situ. Ya. Nah ini ya kuncinya. Banyak yang belum pernah tahu ini adalah pahlawan ya kehidupan kita Bapak Ibu. Saya di sini ingin menyampaikan ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah cemas. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah berusaha bertahun-tahun tidak ada terlihat perbaikan ya. Mungkin satu yang Bapak Ibu pernah lupakan atau yang sudah dilupakan, yaitu yang sudah Tuhan titipkan ke tubuh kita, yaitu sistem imun, tentara pertahanan tubuh kita untuk kita bisa bertahan hidup. Tanpa sistem imun, kita tidak bisa bertahan hidup dengan ancaman dunia saat ini. Tidak mungkin kita setiap makan takut, mau minum ini takut, mau minum yang berwarna takut, mau mikir setelah sedikit takut, nah ini tinggal mikir, ya kan? Semua takut, karena semua bisa menjadi penyebab penyakit. Justru karena ketakutan kita malah kita jadi sakit. Mungkin ya kalau menurut saya sih makan aja ya. Ya, sekali-sekali pengen makan gorengan, ya makan aja. Selama kita yakin sistem imun tubuh kita ini akan kita berikan pendidikan. Kuncinya seperti itu, bukan ketakutan yang dipelihara, tapi bagaimana supaya nilai kehidupan kita bisa kita rasakan merupakan sebuah kebebasan dan selalu bersyukur. Ada makanan yang disajikan gorengan, makan saja. Tahu juga kita punya tentara yang akan membuang zat yang tidak berguna di dalam tubuh. Tapi masalahnya membuang itu ada apa tidak di dalam tubuh. Jangan-jangan tidak ada, makanya jadi penyakit ya. Jadi ini adalah sistem pertahanan tubuh yang melindungi dari infeksi, penyakit, dan bahaya lainnya. Ya, ini adalah sistem imun ada di dalam tubuh kita. Mengapa ada di dalam tubuh kita sudah ada, tapi kita tetap terkena masalah penyakit? Nah, karena sistem imun yang ada di dalam kita hanya membuat kita bisa berjalan ke ruangan ini. Bisa kita melakukan fitness, nge-gym, lari pagi, jalan pagi. Kalau kita tidak punya sistem imun, kita tidak mungkin sampai di sini. Walaupun ada orang yang sakit di papa, itu masih punya sistem imun. Orang yang punya sistem imun dan yang tidak, yaitu sama bedanya seperti orang yang meninggal dengan yang tidak. Itu orang yang mati sudah tidak punya sistem imun. Orang yang terkapar di ICU pun masih punya sistem imun. Jadi ketika sistem imun itu masih ada, walaupun hanya tinggal sekian persen, segala sesuatu masih mungkin terjadi untuk kita bisa bangkitkan dia, melawan penyakit, keluar dari ICU, bebaskan dia dari klinik cuci darah, selesaikan dari kemo. Ini adalah salah satu jawaban solusi karena kita punya kemampuan yang sudah Tuhan berikan sebagai dokter pribadi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ini sudah terbukti. Makanya kita jangan anggap remeh, Tuhan berikan dipelihara. Gimana peliharanya dok sistem imun? Kan gak kelihatan. Kelihatan kalau kita sakit. Beda, orang yang punya sistem imun yang pintar dengan orang yang gak punya sistem imun kelihatan. Orang yang gak punya sistem imun yang pintar, dia sakit-sakitan. Orang yang punya sistem imun yang pintar bukan tidak pernah sakit, tapi mungkin berapa tahun lagi sakitnya. Atau dia sakit, recovery-nya cepat. Tapi kalau kita tandanya tidak memiliki sistem imun yang cerdas, yang seimbang, yang sakit-sakitan, kontrol-kontrolan, ambil jatah obat, ya, diminum banyak-banyak dan lama-lama. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Tapi saat ini saya ingin memberikan sebuah jawaban agar Bapak Ibu jangan buang-buang waktu ya. Ketika Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya, karena kita punya jawabannya itu. Ya, ada 3 masalah penyakit, yaitu masalah sistem imun. 99% penyakit semua berhubungan dengan sistem imun. Semua penyakit apapun, ya. Ini ada yang imunnya rendah, ya. Kira-kira di sini mengaku nggak ada yang imunnya rendah? Imun rendah, kita bisa terkena infeksi, HIV, kista, miom, kanker, diabetes tipe 2, stroke, ya, DBD, tipes. Itu adalah bagian
ketika kita memiliki sistem imun yang rendah. Satu ya, tipe penyakit. Yang kedua, yaitu penyakit karena imunnya berlebih. Ya. Berlebih itu apa? Dia lebay, ada udara dingin, bengek, alergi, ada udang siput, biduran, ya. Ada udara dingin, sinusnya keluar, ya. Bersin-bersin, lebay. Jadi ini kelebihan imun juga tidak baik. Tapi orang pikir untuk meningkatkan imun, dia mencari untuk meningkat sistem imun. Dan ujung-ujungnya akhirnya sistem imunnya malah lebay. Dan satu lagi adalah karena sistem imunnya bodoh, error, yaitu autoimun. Ini adalah ketidakpahaman kita semua. Kenapa ketika kita sakit infeksi karena imunnya rendah, semua membabi buta mencari bagaimana nih imun saya supaya ngebooster, supaya saya bisa bebas dari penyakit dan akhirnya bisa terkena beberapa penyakit ini, ya. Nah, tapi sistem imun yang sehat itu adalah sistem imun yang seimbang. Bagaimana membuat sistem imun seimbang? Ditimbang. Kira-kira gimana ditimbangnya? Naik kita satu-satu. Ketimbangan. Kira-kira sistem imun kita ini udah seimbang belum? Bukan, Bapak Ibu. Jawabannya yang menyeimbangkan sistem imun tubuh kita agar kita bisa mendapatkan kesehatan, termasuk melawan penyakit-penyakit HIV, ya. HIV kira-kira dulu itu bisa ada obatnya enggak? Kanker, ya, bisa ada obatnya enggak? Penyakit yang kadang-kadang membuat kita, mungkin saya sudah waktunya, mungkin saya sudah tidak punya harapan. Enggak, Bapak Ibu, banyak sekali yang terbantu. Penyakit-penyakit underimun ini banyak sekali yang terbantu ketika sistem imunnya dikembalikan seimbang, diberikan kemampuan untuk melawan penyakit, ya. Jadi ini yang bisa membuat saya bisa berucap sampai Tuhan mengizinkan usia saya akan terus di sini untuk membagikan ini, Bapak Ibu, ya. Karena ini tidak pernah saya lakukan ketika saya berpraktek jadi dokter, ya. Palingan saya dulu nangani kudis-kudis, ya, panu-panu, ini alergi, diare, apa segala macam. Tidak pernah menangani kasus kanker, HIV, AIDS, nggak pernah stroke, diabetes, nggak pernah. Saya bukan dokter ahli, cancer onkologi, bukan dokter internis, bukan. Saya dokter umum dan pernah jadi direktur, itu aja. Nggak mampu nanganin ini. Tapi Tuhan izinkan melalui perusahaan ini, saya diizinkan bersama semua orang yang sudah bermitra dengan perusahaan ini menangani kasus ini, Bu. Ya, luar biasa sekali, ya. Tidak akan kita sia-siakan usia kita kalau kita bisa menolong sebanyak-banyaknya orang. Seperti apa? Dokter Ros itu jawabnya itu anak ini siapa yang bisa membuat? Kok iya dia bukan dokter ahli, beraninya mengatakan, mengklaim, ya, ada sebuah metode, ya, metode terapi sistem imun. Karena si botol biru inilah saya dan teman-teman berada di sini. Karena si botol birulah jutaan botol sudah dikonsumsi oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Karena si botol biru inilah adanya orang-orang yang memberikan kembali ceritanya setelah dia merasakan manfaatnya. Luar biasa. Si botol biru ini membuat orang sadar hidup saya itu berarti. Ketika saya menolong orang dengan cara apa? Ceritakan yang saya dapatkan di ruangan ini. Jangan disimpan. Suatu saat ibu akan didatangin keluarga yang sudah hampir putus asa. Karena cerita ibu dia bangkit lagi. Sudah stadium 4, sudah stroke 5 tahun. Bukan ibu harus jadi dokter. Ini bukan obat, ibu bapak. Jangan anggap ini adalah obat. Ini bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan hormon, bukan steroid. Makanya teman-teman saya atau orang-orang yang saya ceritakan ini bilang, Ros, produk yang lo ceritain ini sebagus ini kok gue baru dengar. Gila, kalau gue udah tahu ini dari dulu, mungkin bapak gue gak meninggal. Dia dokter, ya, seorang dokter sama dengan saya, sama-sama di satu rumah sakit. Saya aja penderita asma, katanya. Gue nggak tahu produk ini, tahu nggak yang gue usahain apa? Gue pergi cari pertolongan
ya, asma dan alergi. Udah berobat, nggak berubah. Dia makan makanan-makanan seperti apa itu Pak? Kadal atau cicak atau segala macam, ya kan? Biawak ya. Lalu dia juga pergi ke dukun. Udah saking lelahnya dia, ya. Karena dia pengen sembuh, dia seorang dokter. Bapaknya juga meninggal karena cuci darah kalau nggak salah, ya. Jadi ketika saya ceritakan ini, kalau dari dulu lo kasih tahu, saya gue juga baru tahu. Saya juga kalau tahu, bapakku juga nggak meninggal di mesin cuci darah. Bapak saya meninggal pada saat hari kedua cuci darah, Bu. Coba bayangkan, itu jangan sampai terulang pada diri kita masing-masing, ya. Nah, mereka tanya, itu ada lagi yang lain. Dok, kalau tahu begini bagus, kok saya nggak pernah dengar? Nah, itu kalau orang awam, ya. Iya, kita tidak jualan. Ini bukan produk obat diabetes. Saya tidak katakan ini obat asma seperti pada produk-produk lain. Kita tidak mengklaim. Kita adalah perusahaan edukasi. Ketika Bapak Ibu mendengar, banyak yang akhirnya Bapak dapat ilmunya. Kalau kita jualan, ini obat asma, Ibu pikir itu obat asma. Padahal suaminya Ibu yang lagi encok pun bisa terbantu ketika dikonsumsi. Padahal anaknya juga yang mungkin asma alergi juga bisa terbantu ketika dikonsumsi. Makanya kita harus sampaikan secara edukasi. Makanya tidak dijual tuh di display, di marketplace, nggak boleh. Di apotek tidak boleh. Kita tidak boleh taruh di botol itu obat ini tidak boleh. Dan kita adalah perusahaan yang sangat taat terhadap peraturan. Kita tidak merasa bersaing dengan produk-produk yang datang silih berganti. Kita tenang saja, karena kita adalah perusahaan riset satu-satunya, the immune system company satu-satunya di dunia. Kalau Ibu bermitra, Ibu menjadi seorang mitra dari perusahaan dunia. Ini produk luar biasa, merubah semua dunia. Ya, sudah ada 50 kantor di dunia. Kalau kita di Jakarta ada 6, ya. Jadi karena si botol biru ini, Bapak Ibu, banyak sekali yang terbantu. Makanya ketika ada seminar seperti ini, kalau tidak ikut, tidak mendengar, tidak mendapat. Orang yang berpikir ini adalah obat asma. Jadi ketika nanti kita kasih tahu harganya mahal. Padahal ini bisa buat satu keluarga. Yang stroke, yang apa. Karena yang kerja adalah sistem imun. Nah, sejarah sedikit ya. Kita tidak boleh lupa terhadap sejarah, ya kan? Apa itu transfer factor? Awalnya dari mana? Daripada nanti Ibu bertanya di belakang, saya harus ceritakan ini singkat. Tahun 1949, 5 tahun setelah merdeka, seorang Dr. Henry Seward menemukan, ya, dia seorang ilmunologi peneliti. Dia menemukan transfer factor pada saat wabah TBC. Ketika itu ada wabah TBC dan ada orang yang kebal. Dia tidak terkena TBC, tapi banyak orang yang mati. Dia penasaran, di dalam orang itu kenapa ya, kok dia bisa tidak tertular? Lalu dia teliti, ternyata singkatnya, di dalam sel darah putih seseorang itu ada memori, kecerdasan. Wah, ini jangan-jangan nih, saya harus ambil, ya, cerdasan, memori sistem imun ini yang harus saya ambil chipnya. Diambil secara injeksi, diambil, dipindahkan nih dengan harap-harap cemas kayaknya ya. Ini saya tambah-tambahin sedikit sih supaya agak seru. Nah, disuntikan kepada pasien yang TBC yang sudah keleper-keleper, ternyata terbantu Bapak Ibu. Bayangkan 1949 saya belum lahir, Bapak Ibu juga pasti belum lahir, ya. Jangan-jangan Bapak Ibunya belum tahu siapa ya. Nah, jadi ketika diberikan transfer factor, ternyata orang yang TBC yang sudah hampir pada mati bisa bertahan hidup. Nah, itulah yang untungnya dia tidak berhenti sampai di situ penelitiannya, ya. Jadi jadi ternyata itu ada faktor yang ditransfer, ya. Jadi Bapak Ibu biar tahu, bukan transfer duit, faktor yang ditransfer, memori sistem imun yang ditransfer dari seseorang yang kebal, ya. Ternyata penelitian itu dilanjutkan, ternyata molekul memori sistem imun itu juga ada di manusia yang seorang ibu melahirkan. Memori sistem imunnya itu ada.
Jadi tidak perlu diambil secara injeksi. Tapi itu hanya khusus untuk bayinya. Yang jelas penelitian di manusia itu ada, tapi harus melalui kolostrum ASI. Seorang ibu yang dikeluarkan di hari ketiga cuma 3 cc. Dan bersyukurnya tahun 1989 diteliti lagi, ternyata memang Tuhan menciptakan makhluknya, binatang, manusia, binatang menyusui dan unggas, itu diberikan juga sistem imun. Jadi di dalam binatang menyusui diambil salah satunya yaitu sapi, ternyata ada di dalam kolostrum susu sapi juga memori sistem imun, transfer faktor. Ini penelitiannya memakan 40 juta US dollar kalau nggak salah ya. Jadi ini luar biasa. Sampai saat ini kita bisa banyak menolong orang ya. Ini adalah perjalanan sejarah. Makanya sejarah itu sangat penting sekali. Dan ini David Lesenby ini adalah ownernya ya, foundernya ya. Jadi dia yang mendirikan For Life Research dan dia yang melakukan penelitian-penelitian ini dan dia yang membuat hak patennya. Jadi kita sudah memiliki hak paten, tidak ada dimiliki oleh produk yang lain. Kita the one and only. Pengambilan kolostrum ini tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Ya, hanya For Life yang punya. Ya. Dan akhirnya yang dari unggas yaitu kuning telur, ya itu juga ada transfer factor-nya. Saya berhati-hati sekali ya. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya itu dia mengedukasi. Setelah kita minum Bapak Ibu ya, Ibu Bapak akan mendapatkan IQ, kecepatan. Ya, kalau ada tes masuk, kita harus tes IQ. Ada yang IQ-nya di bawah rata-rata, ada yang sudah jenius ya. Jadi dia mengedukasi, membuat kita mengenal kepintaran kita mengenal seseorang atau musuh. Ini yang akan kita miliki. Tujuannya apa? Ketika kita dapat konsumsi transfer factor, sistem imun tubuh kita mendapatkan kecerdasan. Dia mengenal kuman, mengenal virus, mengenal bakteri, mengenal sel kanker. Ketika sistem imun tubuh kita hanya bisa kita pakai berlari, main bulu tangkis tanpa memiliki ilmu, ada sel kanker, ada virus, dia biarin aja. Karena dia bikin itu sel sehat. Makanya banyak orang yang sakit. Olahragawan kok sakit? Olahragawan kok tiba-tiba stroke? Karena sistem imun yang membuat dia bisa berstamina belum tentu memiliki kepintaran. Ketika sistem imunnya memiliki kepintaran, mengenal, setelah dia mengenal, oh ini musuh, ini virus, ini sel kanker, makanin, gue makanin. Responnya langsung makan, bunuh, mati setiap hari. Itu yang kita kerjakan, itu yang dikerjakan di dalam tubuh kita. Kita tidur, kita jalan, kita stres. Ketika kita sudah konsumsi yang namanya molekul imun, sistem imun tubuh kita tiba-tiba semua bekerja. Wah, ternyata lo ngeriung di situ, makan. Makanya ketika orang mulai konsumsi, ada yang rasanya enak, ada yang rasanya berstamina, ada juga mungkin yang jadi ngantuk. Responnya beda-beda. Terjadi pergerakan, peperangan tentara. Nggak tenang-tenang saja. Udah dikasih makan yang enak, berenergi, tentaranya ya tuh untuk perang. Makanya banyak yang berhasil ya, sistem imunnya dicerdaskan, respon, dan dia juga mampu mengingat ketika ada penyakit lagi, dia langsung tahu, oh ini ada sel cancer. Misalnya ada pasien yang sudah dinyatakan bersih, oke lah dia lengah, hidup dengan pola hidup yang kurang baik lagi. Tapi ketika dia konsumsi lagi sel cancernya, dia udah langsung cepat. Makanya dia cepat lagi tuntas. Walaupun muncul lagi nih sel cancernya di tempat yang lain, Dok. Karena dia sudah pernah mengingat bagaimana sih bentuk si sel cancer itu. Wah, dia dulu kan bentuknya begini, keriting atau apa. Sehingga itulah yang membuat tingkat keberhasilan kerja sistem imun di dalam melawan penyakit. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini karena si botol buria tadi belum terjawab, bagaimana kita melawan HIV, kanker, miom, stroke, dan semuanya. Kita konsumsi transfer factor. Apa yang dia lakukan? Konsumsi ini, ya. Tadi ada videonya, masuk ke dalam mulut, ke kerongkongan, ke pencernaan, ke kelenjar getah bening, seluruhnya dia perang. Akhirnya dia ketemu dong virus-virus HIV, cancer. Dia naikin nih semua dia naikin sampai keseimbang. Ini selesai nih. Tapi tentu dengan dosis ya tertentu ya. Selesai semua ini. Nah terus bagaimana yang
lebay, alergi, sinusitis, asma, turunin sampai seimbang. Bukan kayak kortikosteroid, imunosupresan, dia turun sampai di bawah seimbang. Makanya orang-orang yang minum kortikosteroid rentan terhadap infeksi. Tujuannya untuk menurunkan karena supaya alerginya atau sinusitisnya supaya tidak kambuh, dikasih kortikosteroid dan akhirnya malah rentan terhadap infeksi karena dianya menurunkan sampai di bawah seimbang, ya. Dan ini juga dididik, ya, agar tidak salah serang. Autoimun lupus, leukemia, psoriasis, banyak sekali pasien-pasien autoimun itu tidak ada obatnya. Kita hanya bisa bekerja dengan menyeimbangkan, mendidik sistem imun, ya. Jadi kalau hari ini sudah ada jawabannya, tidak ada yang tidak bisa kita bantu orang. Tidak ada yang tidak bisa penyakit kita terbantu ketika sistem imun yang Tuhan berikan kita izinkan kembali bekerja, ya. Oke. Nah, ini juga pengaruh konsumsi transfer factor terhadap nutrisi. Setiap orang sakit makannya susah. Udah di blender ikannya, proteinnya, sayurnya masih dimuntahin sedikit masuknya. Tapi ketika kita berikan transfer factor, makanan nutrisi yang mengandung protein, mengandung serat, mengandung lemak, mengandung karbo, itu bekerja sinergis. Jadi anak-anak yang tidak nafsu makan, orang tua lansia yang sakit-sakitan, ini terbukti secara penelitian bahwa ini bisa mensinergiskan nutrisi, vitamin, obat kemo, antibiotik, semua itu akan sinergis kerja bermanfaat di dalam tubuh kita. Ini adalah tim sukses dari seluruhnya, ya. Makanan, obat, apapun, ketika kita bersama-sama mengkonsumsi transfer factor, dia akan bekerja sesuai dengan apa harapan. Dari protein untuk apa, dari obat ini untuk apa, kemo ini untuk apa, radiasi, dia sinergis, ya. Jadi jangan takut kalau sudah banyak obat. Dok, bapak saya sudah banyak obat, hampir 20. Mama saya ngasihnya juga udah bingung, jangan lagi dok dikasih. Justru orang-orang yang banyak konsumsi obat lah yang pertama yang harus kita sarankan ini. Kasihan, racunnya sudah menumpuk menyampah di dalam tubuh. Siapa yang buang sampah-sampah itu nggak ada. Yang nyapuin itu nggak ada fungsi sistem imun selain dia mematikan dia sampahnya dia buang, dia bertanggung jawab. Ya, puing-puing peperangan, ketika ada perang, ketika ada demo banyak sampah, itu harus dibersihin oleh tentara juga. Jadi dia bukan hanya sekedar banyak topi sana sini kayu-kayu, besok udah mau jalan macet. Nah, fungsi sistem imun pun tidak akan membiarkan sampah itu menumpuk di dalam sehingga memperlambat kesembuhan. Coba perhatikan orang yang banyak minum pasti lambat sembuhnya. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu sudah penuh dengan sampah. 20-15 obat 3 kali sehari, dikonsumsi 15 tahun. Kira-kira badannya juga jadi apa? Kalau kita berdoa panjang umur tapi 20 tahun kita minum obat dan bolak-balik kontrol, bolak-balik di rumah sakit, ya sewa dokter, sewa suster, perawat gantian, cucu, anak, istri, panjang umur tapi menyusahkan. Hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu punya orang tua, punya mertua yang sudah tua, mudah-mudahan bisa bangkit lagi, dijemur-jemur, ya, bukan kayak kain, maksudnya dijemur, dibawa keluar, ya, dituntun, ya, karena akan ada perbaikan buat lansia, ya. Penting sekali orang-orang yang mengkonsumsi obat yang sudah banyak, ya. Ini tadi sudah sebenarnya. Oh ya. Ini kita lihat. Tadi waktu kita menunggu, tapi karena Bapak Ibu sudah saya ceritakan, semoga pas video ini udah ya? Udah nggak usah ya? Oh ya? Ya. Ini. Oke. Kita dengar ya, nggak sampai beberapa menit. Ketika kita tahu tadi ceritanya, dia masuk ke dalam mulut kita. Jadi sekarang bagaimana caranya orang masukin dulu nih si TF ini, nggak bisa diomongin berteori-teori kalau dia belum masuk, nggak tahu kerja di dalam tubuh jadinya. Masuk, ya, dia bukan. The transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. 4 Life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body to raise your immune IQ. Meningkatkan imun ini masuk ke kerongkongan. The capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves,
and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where for-life transfer factor begins Ya, educating. titik semua jadi pinter nih sistem imunnya. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches the lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work together to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ. Ya, luar biasa ya video ini ya. Dari mulai masuk sampai dia bekerja, menyebar ke seluruh darah, kelenjar getah bening, mendidik sistem imun yang triliunan jumlahnya. Akhirnya yang triliunan sel imun kita menjadi cerdas dan bisa melihat, mengenal kuman, virus, bakteri, kanker. Sehingga orang yang mulai mengkonsumsi pada saat mereka belum sakit akan bisa diharapkan tidak akan jatuh sakit. Kalaupun sakit akan cepat recovery-nya ataupun tidak sakit dalam kondisi yang buruk ya. Tapi bagi yang sudah sakit, tentaranya saja yang harus ditingkatkan karena dia membutuhkan, karena di situ sudah ada penjahatnya ya. Jadi perlu ditingkatkan supaya lebih cepat membunuh penjahat itu ya. Nah, ini adalah produk peningkat sistem imunnya. Jadi ini saya harus ceritakan ini ya. Jadi transfer factor itu fungsinya selain tadi bisa sinergis terhadap terapi, obat, makanan, kemo, radiasi ya, dia mensukseskan semua di dalam tubuh, dan khusus untuk kasus-kasus kanker, dia bisa meningkatkan natural killer cell, sel pembunuh alami hingga 437%. Jadi sel natural killer cell itu dia adalah salah satu yang paling dia serbu itu adalah sel jahat atau sel kanker ya. Dan bayangkan natural killer cell ini sudah ada di dalam tubuh kita yang berfungsi membunuh sel abnormal seperti tumor dan kanker. Semakin banyak jumlah NK sel di dalam tubuh, semakin besar pula peluang tubuh Anda untuk bisa menang ya. Dan ini juga bisa menjadi pendamping kemo, radiasi, radioterapi ya, atau terapi-terapi alternatif lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika natural killer cell itu bisa naik sampai 437%, kira-kira kemampuan untuk bisa menghancurkan si sel tumor, kanker itu kira-kira punya harapan besar gak kita? Bayangkan Bu, ketika kita konsumsi ini, tentara imun tubuh kita yang namanya NK sel, pembunuh sel alami itu naik sampai 437%. Makanya banyak sekali yang bisa terbantu ya. Jangan cemas ya, siapapun di sini punya keluarga, kasih tahu tentara lo mau dinaikin nggak, bingung ya kalau datang pulang dari seminar, lo mau tentara lo dinaikin nggak ya? Siapa? Tentara lah, gue bukan tentara gitu kan? Iya, ini ada tentara NK sel. Saking semangatnya pulang, lo mau nggak NK sel lo gue naikin, katanya kan? Tentara gitu. Ya, Bapak Ibu, di situ peran natural killer cell dan ini terbukti secara riset ya. Nah, ini videonya sedikit ya. Jadi natural killer cell membunuh sel kanker. Ya. Ini si sel kanker nih. Dia kerjanya videonya diperbesar sama ini ya. Ini kayak begini nih, ya. Nah, ini adalah proses ya melalui kecerdasan. Nah, dan ini NK sel membunuh sel yang terinfeksi virus. Ya. Virus COVID. Makanya sampai sold out. Habis waktu itu dari kantor ketika ada COVID ya, karena dia berhasil membunuh sel yang terinfeksi virus. Virus apa saja?
HIV, ya. Oke, tadi udah mati deh. Ya, yang penting udah tahu ya. Nah, ini adalah salah satu juga penemuan ya, di mana seorang dokter dari WHO melakukan penelitian 20 pasien penderita kanker stadium 4, semua jenis kanker dikumpulin dengan laki-laki 12, wanita 8 ya, yang hanya punya kesempatan hidup hanya 3,7 bulan, dan lalu dilakukan terapi sistem imun dengan melakukan transfer factor plus yang naik sampai 437%. Ternyata dalam waktu 6 bulan ya, setelah 6 bulan 16 dari 20 pasien yang sudah stadium 4 mengalami remisi. Luar biasa, ya. Saya juga punya pasien yang sudah diprediksi 2 minggu ya, kanker stadium 4 paru yang sudah diprediksi 2 minggu dipulangkan dari negara seberang oleh keluarganya karena khawatir akhirnya di situ berakhir hidupnya. Buru-buru dibawa pulang ke Indonesia ya dengan pesawat khusus. Singkat cerita, keluarga menghubungi saya untuk bagaimana sih pernah dengar seperti ini. Mungkin nggak minimal diperpanjang berapa bulan lah agar keluarga yang sudah lama ditinggalkan ketika dia berobat di Singapura itu masih bisa nyayang-nyayangin dia dan segala macam. Udah ikhlas, sudah terima gitu ya. Saya bilang oke, kita sepakat, umur itu rahasia Tuhan ya. Siapapun boleh memprediksikan 2 minggu, 2 bulan ya, 3 bulan. Tapi kita selama masih punya sistem imun, selama dia masih bernapas yang tadi saya katakan, jangan pernah stop, jangan pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik. Jangan pernah bilang, udahlah dok, saya sudah habis-habisan. Saya takutnya ini bohong lagi, saya takutnya ini nggak mempan lagi, saya takutnya ini jadi buang-buang duit. Udah dok, saya udah coba semuanya, udah keluar negeri, bahkan sudah ratusan juta, bahkan sudah miliaran. Jangan Bapak Ibu, kalau kita masih punya ikhtiar, niat, usaha, doa, kasih yang terbaik, usahakan ya. Dan ketika sistem imun diperbaiki dengan transfer factor ini, molekul imun, apa yang terjadi? Dari mulai pasiennya terbaring, 1 minggu dia boleh belajar duduk di tempat tidur, disangka oleh suster. Mulai turun dari tempat tidur, dia belajar jalan, mulai makan bersama di meja makan, mulai terus minggu demi minggu, bulan demi bulan. Di usia 78 tahun karena dia hobinya masak. Dia udah sempat lupa dari Singapura, dia udah gak tahu istrinya, anaknya dampingi di Singapura, udah lupa ingatan, udah rusak ya ingatannya. Tapi akhirnya perlahan sistem sarafnya, ingatannya juga diperbaiki. Siapa gue cuma suruh minum ini gitu. Sudah dipulangkan dari Singapura, sudah hampir miliaran. Dan dia konsumsi itu dan keluarga menyayanginya, dan akhirnya dia masak lagi kue karena dia suka memasak. Dan menurut anak-anaknya cara timbangan tepung gulanya itu sama, rasanya masih enak, udah bisa olahraga. Dan singkat cerita 6 bulan kemudian kontrol lagi ke Singapura, bertemu lagi dengan dokter dan perawat yang memulangkan 6 bulan yang lalu. Luar biasa, dokternya terkaget ya. Manusia boleh prediksi, tapi Tuhan punya kuasa. Selama kita berusaha, kita berdoa, kita yakin masih ada umur, lakukan yang terbaik. Dan akhirnya begitu dites kembali kayak sana, sudah tidak bisa. Luar biasa ya. Satu lagi testimoni, anak yang hidrosefalus ya, dokternya sudah mengatakan tidak bisa berjalan ya. Akhirnya dia posting di Facebook, lalu saya sapa di Facebook, begini, saya bilang minta alamatnya, saya kirim 1 botol. Anaknya sudah dikatakan tidak akan bisa berjalan, hidrosefalus, habis operasi. Dokter anak, dokter bedah anaknya sudah mengatakan seperti itu. Tapi ketika dia konsumsi ya, dalam waktu 2 bulan ya, perlahan-lahan dia bisa jalan. Anaknya sekarang udah kelas 5 SD, udah lari, udah main bola. Dan dia datang lagi ke dokter bedah anak yang mengatakan anaknya akan lumpuh. Akhirnya dokternya bilang gini, ibu maafin. Sampai dia peluk itu ibu itu, saya kan manusia walaupun saya juga dokter spesialis. Katanya, iya bu, ibu minum apa? Dikasih tahu. Ini kan wah luar biasa. Ya udah bu, terusin. Saya juga sebenarnya pengen tahu, katanya gitu. Jadi bapak ibu di sini belum tentu bapak ibu belakangan tahu. Bisa-bisa bapak ibu duluan tahu dari dokter langganan ibu tentang ini. Kasih tahu nanti ya. Nah seperti itu. Nah makanya banyak yang terbantu. Tidak ada kata terlambat ya. Nah ini salah satunya termasuk testimoni saya tadi. Ini juga ada di buku PDR. Produk yang ada di dalam buku Business Ribbon adalah produk yang sudah direkomendasikan oleh para dokter dunia dan farmasi, bukan hanya Indonesia. Produk kita aman dan bermanfaat. Aman saja
saja tidak bermanfaat, tidak bisa, bermanfaat, tidak aman, tidak bisa. Sampai usia bayi baru lahir pun masih aman katanya ya untuk diberikan. Dan buku ini adalah buku kita para dokter dunia, bukan hanya dokter-dokter di Indonesia ya. Jadi produk kita ada di dalam buku ini ya. Jadi dia sudah direkomendasikan oleh dokter dunia dan farmasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi aduh luar biasa sekali. Sudah berapa SKS ini ya? Nah, jadi ini juga ya, halnya juga ya semua ya Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang boleh mengkonsumsi ini semua Bapak Ibu? Kalau kita punya orang-orang yang kita kasihi, dari mulai kita punya cucu, anak-anak remaja, ponakan-ponakan kita yang masih kita sehat, jangan lengah, kasih dari sekarang. Mereka ini juga pola hidupnya juga nggak bisa kita awasin, makan kentang, stik dan segala macam. Memangnya bisa kita yakini mereka steril dari itu? Tinggal tunggu waktu kalau memang kita tidak kalau kita membiarkan. Ada solusi agar kita hidup itu tidak ketakutan, tidak kecemasan, takut serangan jantung, takut ini, kanker ini. Kita udah punya tentara imunnya setiap hari. Makan ya, penjahat itu. Ya, tentu pola hidup harus diperbaiki juga. Orang tua ya, jadi orang tua kita juga ya, ini ya, yang masih punya orang tua sayangi, yang masih punya orang tua kasih sekarang. Jangan berhitung buat orang tua dan mertua ya, kasih transfer meter, itu kan ada terus ya. Nah, ini ada keluarga yang ICU, ada keluarga yang cuci darah, kasih pendekatan pada keluarga. Masih bernapas ya saudaranya, masih kenapa? Saya mau punya informasi, tapi memang harus izin sih, bisa seperti itu ya. Penting kasih tahu aja, gitu ya. Nah, ini ya artis-artis juga ya. Jadi semua. Nah, ini adalah kantornya ya. The heart of the Wasatch Mountains is 4Life's manufacturing facility. Di sini sudah ada yang pernah ke kantor ini. 175 inside the plant houses Pabriknya ya, steril sekali. Jadi ini bukan produk abal-abal ya, luar biasa. Dikontrol segala kualitasnya ya, penyimpanan produk ya. Is upheld to the highest quality standards. One bottle of 4Life Transfer Factor Plus undergoes hundreds of tests. Menjalani ratusan tes sebelum dikeluarkan. The facility is no less than pristine, with pharmaceutical grade standards for cleanliness and strenuous employee